Assalamualaikum semuanya, selamat sore. Jadi kembali lagi di edisi Ramadan Podcast hari ini. Kebetulan aku kembali membawakan narasumber yaitu Ustadz Rudini. Nah, mungkin masih banyak yang belum kenal ya sama Ustadz Rudini atau kemarin belum sempat nonton atau gimana. Mungkin kita bisa kenal lagi. Nah, sebelumnya kita boleh buka maskernya ya Ustadz. Bisa dikenalin Ustadz, kenapa bisa namanya tuh ada Dai Pramukanya gitu. Sebenarnya aku kepo sih di situ. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya sebenarnya pendek, Mbak ya, dengan Mbak Putri. Nama saya pendek banget, Rudini. Tapi sekarang ada Dai Pramukanya. Banyak memang orang yang tanya kenapa sih pakai Dai Pramuka. Kebetulan hari ini saya nggak pakai kostum pramuka gitu kan, karena memang saya cinta dengan pramuka. Saya ingin memunculkan ikonik baru bahwa pramuka itu bisa berdakwah. Pramuka itu bukan hanya terfokus PBB doang gitu, apalagi filosofinya adalah cikal bakalnya tunas kelapa, yang dimana tunas kelapa itu bermakna khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, kelapa itu kan semuanya bermanfaat, mulai dari akar sampai dengan daun durian semua bermanfaat kan. Nah, harapan besarnya saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan saya juga bisa menjadi orang yang banyak manfaatnya, sehingga pramuka adalah aplikatif dari nilai kecintaan saya kepada pramuka, karena memang saya basically-nya adalah pecinta pramuka ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita ke tema hari ini ya. Kebetulan karena sebentar lagi mendekati Idul Fitri ya Ustadz, jadi hari ini kita membawakan tema Idul Fitri dan sholat Id. Nah, mulainya nih dari mungkin bisa dijelasin ya, kenapa sih ada yang namanya Idul Fitri gitu, kenapa sih Idul Fitri itu dirayain? Oke. Idul Fitri adalah hari raya umat Islam yang dimana bagi siapapun yang mereka itu disatukan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hari raya itu disebut dengan hari kemenangan. Berarti kalau hari kemenangan disebut dengan hari kemenangan, ada fase peristiwa yang dimana mereka telah berjuang, berperang ya. Kalau kita bertarung berarti kan ada menang, ada kalah ya. Kita main games gitu kan, ada menang ada kalah, ataupun kita kompetisi dalam sepak bola tentu ada menang ada kalah. Nah, kenapa disebut dengan hari kemenangan dan Idul Fitri? Nah, itu adalah orang-orang yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam fase di 29 hari atau sampai dengan 30 hari mereka berjuang, kita berjuang, bertarung, berperang. Berperangnya bukan lagi dalam rival yang nampak gitu loh. Ini yang justru rival kita yang nggak nampak. Nah, macam kayak kita lagi berperang sama corona, ya kan? Kalau kita bertarung dengan dengan musuh yang kelihatan kan, kita tahu bagaimana kita nangkis, bagaimana saat waktu kita ninjunya gitu kan. Nah, ini repotnya itu nggak kelihatan gitu loh, ya kan? Nah, bagaimana itu? Nah, inilah yang disebut dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kurun daripada 30 hari ataupun 29 Allah katakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Muara daripada berperang itu, mereka akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipertemukan di hari raya Idul Fitri. Kalau bagi mereka yang menang, maka mereka mendapatkan gelar yang baru. Apa itu gelar yang baru? Bukan sarjana, bukan doktor, ya kan? Bukan magister, tapi mereka mendapatkan gelarnya adalah apa? La'allakum tattaqun. Mereka adalah mendapatkan golongan orang-orang yang bertakwa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kebahagiaan dan keceriaan setelah berperang itu menikmati sebuah rasa kebersyukuran. Ya, telah berperang kita menang nih. Kenapa? Kita itu berperang sedang melawan hawa nafsu kita. Hawa nafsu nggak kelihatan. Bagaimana, cobalah apalagi kita ya anak-anak milenial, saat kita ini puasa kan kita ngomong kasar, kamu tuh lagi puasa loh katanya gitu kan. Ada kontrol ya, ada macam kayak CCTV yang mengawasi kita. Seperti juga kita mau maksiat nih, tapi kita lagi puasa. Ih, gue kan puasa nih gitu. Ada alarm. Hingga akhirnya itu yang bertarung dalam diri kita, berkecamuk diri kita. Maka Ramadan itu salah satu maknanya adalah Ramadan.
Ramadan itu membakar hawa nafsu kita, membakar kemalasan kita, membakar yang tadinya nggak rajin bisa jadi rajin. Karena memang dalam kurun 30 hari itu kalau benar-benar kita fokus 30 hari menjalankan ibadah puasa itu, kita bakalan jadi orang takwa. Ini bukan kata saya loh, Allah yang katakan 30 hari kita fokus melaksanakan ibadah puasa yang disebut dengan berperang tadi. Kan kita puasa itu lagi bertarung nih, berperang. Nah kalau kita fokus melumpuhkan musuh-musuh kita, Allah katakan kamu bisa dan kamu bakal menjadi orang yang bertakwa. Kata Allah begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Idul Fitri itu kebahagiaan dan kemenangan yang hakiki itu yang disebut dengan bahagianya dengan kita dihapuskan dan diampuni dosa-dosa kita. Maka di dalam hadis itu dikatakan seperti bayi yang baru dilahirkan. Ya, kullu maulin yuridu ala fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah. Seperti itu. Jadi itu pengantar kita ya bahwa Idul Fitri itu sesuatu yang perlu kita syukuri dikarenakan memang harus ada. Dan itu memang udah ketuaan. Karena Allah katakan setelah kita melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan, puasa, maka agungkan nama Allah. Bertakbir, ya kan? Bertahmid, lalu bertahlil, bertakbir. Masya Allah, ya, seperti itu. Nah, kemudian kan tadi kan Ustaz bilang merayakan kebahagiaan umat Islam gitu ya. Nah, dalam kebahagiaan itu kan sebenarnya kalau Idul Fitri itu ada juga momen-momen haru gitu. Kayak misalnya kita minta maaf sama orang tua, sungkeman sama orang tua, sama kakek, nenek, sama keluarga semuanya. Nah, itu tuh sebenarnya dari mana? Kenapa bisa kita tuh ada tradisi seperti itu gitu? Baik. Ini pertanyaan luar biasa dan memang ini terjadi dalam setiap tahun ya. Sebetulnya kalau kita mau minta maaf kepada siapapun tidak terbatas oleh ruang dan waktu, ya kan? Tapi ini adalah just moment yang dimana saling memaaf, fa'fu anhum wasfah, gitu kan? Kita saling memaafkan, maka insya Allah akan muncul yang namanya rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita jadi bukan hanya sekedar kita memunculkan sebuah tradisi ya, just tradisi, enggak. Tapi dengan kita merayakan hari raya Idul Fitri yang telah kita berjuang, lalu kita bertakbir, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hakikat bertakbir itu kita mengagungkan dan membesarkan membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa Allah yang maha besar, Allah yang maha luar biasa, Allah zat yang menciptakan langit dan bumi. Lalu bertahmid, ya, Alhamdulillah, ya, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi bukratan wa asila, macam-macam. Nah, kita mengucapkan ini yang paling penting. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, rasa syukur kita. Nah, Afrika nilai daripada bersyukur itu Imam Ghazali mengatakan syukru biqalbi wa syukru bil lisan wa syukru bil arkan. Syukur itu dengan hati, lalu diucapkan dengan lisan, dipraktekkan dengan perbuatan. Nah, ini salah satu bentuk daripada kebersyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan harapan menuangkan segala sesuatu pada saat momen setelah kita mengucapkan takbiran itu, ya kan? Setelah kita pulang ke rumah, kita memeluk dan mencium mak-mak kita, orang tua kita mau minta maaf. Namun ada hal yang memang kadang-kadang ini diniatkan menjadi sebuah niat yang kurang baik, ya. Contohnya begini, dia hanya meminta maaf, udahlah, gua mau banyak dosa juga nanti juga pada saat Idul Fitri gua udah minta maaf apa semuanya dosa lah. Nah, itu yang repot gitu loh, ya kan? Berarti setelah itu kita nggak mengaplikatifkan bahwa selama Ramadan itu kan kita udah dibakar nih dosa-dosa kita, mau udah diampuni segala dosa. Kalau dosa itu yang berhubungan dengan Allah, ya kan? Mbak Putri, apakah Mbak yakin punya dosanya cuma sama Allah? Enggak sih, pasti punya dosa di orang lain juga ya. Orang lain juga. Karena kita zone politik, human politik zone gitu kan, bahwa kita adalah manusia, makhluk sosial yang kita itu kalau kata Ibnu Khaldun itu manusia itu nggak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Sosiolog kita itu mengatakan begitu gitu kan. Artinya kalau kita tarik kerucut ini, berarti kalau kita mengetahui dan sangat sadar, maka dalam istilah historikal itu, sejarah itu membuktikan pada saat peristiwa Mi'raj, Isra wal Mi'raj. Isra itu kan hubungan yang namanya vertikal. Mi'raj itu adalah horizontal, ya, horizontal, lalu vertikal itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah,
kata Allah, kamu nggak bisa menghadap diriku. Ngerti gak? Maksudnya kamu itu nggak bisa langsung kepada aku, memohon kepada aku tanpa kamu selesaikan dulu urusanmu yang hubungan horizontal itu. Masih nggak nyambung? Ngerti ya? Artinya gini, kita selama 30 hari sudah diselesaikan kan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi kita lalai terhadap sholat bulan-bulan yang lalu, 11 bulan yang lalu nggak sholat, ya kan? Kemudian juga kita nggak pokoknya banyak dosa, intinya dosanya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu kan. Nah, Ramadan kita dibakar habis-habisan untuk diselesaikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah langsung akan memberikan penilaian sama kita. Anggaplah misalkan kita berhusnudzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah, lalu kita diampuni dosanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti dosa kita dengan Allah selesai. Apakah selesai tidak dengan dosa kita kepada sesama kita? Tidak, ya kan? Berarti bagaimana cara kita agar selesai dosa itu? Ya, minta ampun gitu ya. Minta ampun dan minta maaf, ya kan? Ampun Gusti Prabu gitu kan. Ya, artinya minta maaf. Nah, pas itulah supaya apa, benar-benar kita memaknai bahwa aku maulud yulidul fitrah. Biar kita tuh dilahirkan benar-benar seperti bayi yang dilahirkan gitu loh. Kita nggak punya dosa sama Allah, dan juga kita nggak punya dosa sesama manusia. Makanya setelah takbiran, kita udah selama Ramadan, kita ini udah selesai nih dosa kita sama Allah, kita minta maafan. Nah, seperti itu. Harapannya setelah Ramadan itu, setelah minta maaf itu, jangan sampai lagi kita membuat kesalahan. Tapi tidak mungkin, ya namanya manusia gitu kan. Kullu bani Adam gitu kan, bahwa setiap anak cucu Adam itu tidak pernah yang namanya lepas daripada salah dan dosa. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian nih, karena tadi kan maaf-maafan ya, kemudian itu gimana sih kalau misalnya kita ini tahu kalau orang itu ikhlas memaafkan kita gitu kan? Kalau misalnya kita sama teman-teman, apalagi teman-teman biasa ya, yang lebih banyak dosanya gitu, yang lebih banyak berkata kasar, perilakunya tuh buruk gitu. Nah, gimana sih caranya kita tahu kalau misalnya kita nih orang itu tuh ikhlas memaafkan kita? Oke. Ada dua hal. Minta maaf itu adalah perbuatan yang mulia. Memaafkan jauh lebih mulia. Ada dua hal juga, ya. Ada dua hal juga. Pada saat kita melakukan sebuah kesalahan, lebih mudah meminta maaf dibandingkan memaafkan. Aku nih mau minta maaf sama Putri, ya kan? Putri mau maafin, ya maafin aja, aman aja. Tolak ukurnya adalah berat banget untuk memaafkan. Maka bagaimana agar kita itu mengetahui wilayah mereka itu benar-benar nating tulus, ikhlas, mukhlis gitu kan, memaafkan daripada kesalahan kita. Kita bisa, karena itu maafkan itu kan udah wilayahnya wilayah yang tidak bisa terukur oleh kata-kata dan indrawi, ya kan? Udah wilayahnya dalam gitu kan. Antara yang penting kita niatkan kepada siapapun yang kita merasa kita pernah kita zalimi gitu kan, yang pernah kita berbuat salah, khususnya kepada orang tua lah ya. Bagaimana? Nah, kita niatkan diri kita bahwa kita itu benar-benar tulus meminta maaf itu kepada mereka. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, lihat pada saat setelah itu tadi, kalau hubungan itu nambah erat sementara setelah kita minta maaf, tapi kalau misalkan B doang gitu kan, B aja, ya berarti ini ada something. Mohon maaf Mbak, saya imajinasikan Mbak Putri misalkan punya kantong, kantong begini. Saya kasih baban di dalam kantong itu besar batu segede gini. Masukin sini, ngeganggu nggak? Lumayan ya. Kalau misalkan batunya segede gini saya masukkan, ngeganggu nggak? Makin mengganggu. Mengganggu. Kalau misalkan kita perkecil aja, segede gini lah, kita kantongin, ngeganggu nggak? Enggak sih, karena kan nilainya kecil ya. Nilainya kecil. Namun yang kecil ini, atau misalkan ini yang namanya si batu ataupun kerikil ini kita kantongin di saku yang kita yang belakang, otomatis itu menjadi kalau kita berdiri kan nggak ganggu. Pada saat kita duduk kan karena pantat kita sakit kan, itu yang kecil. Atau pada saat misalkan dikantong di sini aja, walaupun kecil, pada saat kita gerak dan sebagainya pasti ada yang ganjal-ganjal kan, nggak enak gitu. Itu baru kecil. Bagaimana misalkan tadi yang batunya segede gini, nggak ganggu nggak? Pasti. Kalau ngantongin batu aja berat, apalagi kita menjadikan hati kita itu sebagai batu yang tidak mau memaafkan.
tentu kita mau apapun, peredaran darah itu gak lancar. Seperti itu. Mohon maaf, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Innallaha Ghafurur Rahim. Sungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Artinya, kalau Allah ada zat yang mau menciptakan langit dan bumi serta kita mau ngampuni dosa kita, bagaimana dengan kita? Dengan ini, ya, dengan ini. Yang bukan siapa-siapa, masa sih nggak mau ngampuni dan nggak mau maaf? Oke, baik. Luar biasa ya, ternyata agak dalam ya, agak tersentuh. Itu teman-teman banyak yang nitip pertanyaan, Ustadz. Apalagi sholat ya, sholatnya itu kan kita banyak banyak syarat, banyak sunnah apa segala macam. Nah, jadi ini teman-teman ada yang nanya, apalagi kan ini COVID ya, ada batasan, ada jarak gitu. Nah, teman-teman ini nanya kalau misalnya ada masjid yang melaksanakan itu yang berjarak gitu. Nah, itu tuh apakah boleh gitu? Boleh. Nah, itu terus hukumnya tuh gimana gitu? Ya nggak apa-apa. Ada hadisnya kah atau apa supaya kita nih bisa tahu gitu loh. Nggak cuma bilang bisa aja. Nggak sholat juga nggak apa-apa. Ya, karena itu sunnah ya. Iya. Nah, kalaupun kita mau ikut sholat, tapi kan kalau nggak salah tuh kemarin ada yang viral ya Ustadz. Jadi dia ini mau sholat berjarak, terus sama pihak masjidnya tuh nggak boleh katanya. Ini masjid, jadi nggak boleh berjarak. Ulama itu pengaturan, sekarang ada itu pemerintah, nggak bisa. Ulama lebih tinggi dari pemerintah. Kenapa nggak ulama marah? Kenapa nggak ulama udah marah? Saya mau minta, saya tidak mengatakan dan harus datang, saya masuk ke masjid rumah Allah. Betul, rumah Allah ada aturannya. Aturan saya nggak lari-lari ke masjid, saya hanya pakai masker. Itu kan pemerintah. Itu pemerintah. Kalau gitu berarti nanti saya akan bilang kalau memang masuk masjid dilarang pakai masker. Betul. Kan, gitu ya? Betul kan ada dalilnya. Kita saya cuma nyalain. Sekarang mana kamera kita Kita sampaikan aja. Enggak sampein aja, Bapak polsek aja sekarang. Sampein aja. Iya kan gampang kan? Enggak usah berdebat kita. Bapak enggak usah berdebat, kita sekarang polsek aja. Hah? Ya, Bapak Bapak sampaikan. usir saya kalau kamera yuk. Bapak usir saya nggak boleh sholat di sini kan? Pakai masker kan, Pak? Iya, enggak boleh. Yang nyuruh enggak boleh sholat siapa? Saya nyuruh keluar Bapak ini. Itu terutama subuhakum fa inna tasubuk min tamami sholat. Luruskan dan rapatkan barisanmu, maka itu menjadi sebuah nilai kesempurnaan daripada sholat. Jadi gini, sorry tak potong ya. Ada lagi biar sekalian. enggak sih, karena itu terjadi juga di wilayah saya gitu. Jadi orang-orang di sana bilangnya ya udah rapetin aja kan sholat gitu. Padahal kan lagi COVID. Oke. Hadis Rasulullah SAW, bahkan Al-Quran. Al-Quran itu nggak semerta-merta ayat-ayat itu turun. Dalam Al-Quran ada dikatakan, Mbak Putri, asbabul nuzul, asbab-asbab diturunkannya Al-Quran ataupun ayat-ayat Quran. Seperti Rasulullah dulu sebelum Al-Fat ayat 1 itu turun, setiap kali perang kalah. Tapi begitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat inna fatahna laka fatham mubina, sesungguhnya hari ini aku menangkan kamu, aku berikan kamu kemenangan dan kemenangan yang nyata. Dari situ Rasulullah nggak pernah kalah. Udah nggak pernah kalah lagi. Jadi ada asbab. Apakah Mbak Putri lahir langsung pakai kacamata? Enggak lah. Ada sebab besar, ya. Apakah langsung tiba-tiba kita tuh seperti Nabi Adam tiba-tiba ada aja gitu kan? Nabi Isa aja yang nggak punya bapak ada sebabnya gitu kan? Ada punya emak gitu kan? Itu kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sama dengan yang namanya hadis. Hadis juga ada yang disebut dengan asbabul wuruj. Asbabul wuruj itu adalah asbab-asbab itu Rasulullah itu mengeluarkan hadis. Nggak mungkin Rasulullah itu mengatakan segala sesuatu kalau tanpa ada sebab-sebabnya. Ya sama dengan kondisi saat ini. Yang tadi meluruskan dan merapatkan saf-saf sholat adalah merupakan kesempurnaan daripada sholat berjamaah, ya kan? Namun dilihat bahwa ada yang namanya manfaat dan mudaratnya. Ya jangan aja kita ngerapatin, bahkan sholat juga boleh diliburin kok. Kalau itu mengancam kepada membahayakan diri kita. Lagi kita sholatnya ada ular kobra, kita bisa kok membatalkan sholat itu. Berarti itu sama perihalnya dengan pakai masker ya? Ya pakai masker. Ya artinya begini, di dalam fikih itu ya anggota tubuh kita yang wajib menyentuh kepada lantai itu kan
wajah ya, muka. Nah pada saat bagaimana dengan kita pakai masker? Apakah sholatnya sah? Sah. Itu tadi saya bilang bahwa fikih itu adalah faham. Artinya kita itu memahami bahwa ada namanya efek manfaat dan mudarat. Ya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja gitu kan, ataupun pada di zamannya Umar bin Khattab pada saat mau berangkat ke satu tempat, lalu di tempat itu ada yang namanya terjadi penyakit yang sangat luar biasa yang menular. Jangan ke sana. Ditunda biarpun itu ada hal yang yang sangat penting. Seperti kita yang kemarin waktu pas marak-marak Covid, kita sampai libur sholat gitu kan, nggak ke masjid. Boleh? Ya boleh. Karena itu mudaratnya itu akan mengancam kepada diri kita. Orang ketika kita berjuang untuk diri kita, memperjuangkan diri kita, menjaga diri adalah dan ketika kita itu mati, itu dalam keadaan syahid kok. Jadi jangan suka memaksain bahwa mohon maaf, aku sedang tidak mengatakan bahwa rapat barisan itu, renggang barisan itu harus direnggang, enggak juga. Maksudnya gini, kita itu kudu bijak. Jangan saklek dalam satu kitab. Ya, jangan sampai kita memandang itu dalam satu pandangan. Artinya boleh jadi kita bisa memandang lewat jalur atas, jalur bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Sudut pandang kita tuh kudu cakrawala, kudu komprehensif, kudu luas gitu. Nah, ketika misalkan ini posisinya lagi Covid, lalu pada saat sholat gitu kan, sholat renggang-renggang, ya itu udah peraturan dari pemerintah, dan karena itu dipertimbangkan yang namanya manfaat dan mudaratnya. Kalau kita nempel-nempel dan jaga nggak social distancing ataupun dan lain sebagainya, itu jaga jarak itu, dan itu akan merugikan, siapa yang merugikan kira-kira? Kita juga kan. Nah, ya udah ikutin gitu. Seperti itu. Jadi itu nggak mempengaruhi terhadap sholat kita. Yang mempengaruhi kepada sholatnya syarat sah sholatnya. Misalkan Mbak nggak ngambil wudhu, berarti kan nggak sah sholatnya. Karena itu masuk dalam syarat sah sholat. Rukun sholat beda lagi. Lah kalau rukun sholat itu beda lagi. Misalkan Mbak nggak baca Fatihah, itu nggak sah. Karena itu rukun. Nggak niat. Misalkan nggak niat, nggak takbiratul ihram, nggak, intinya nggak lepas daripada rukun. Ya itu nggak sah. Ya seperti itu. Jadi nggak apa-apa. Apalagi orang, kan saya bilang nggak sholat juga nggak apa-apa kok. Ngomong kasarnya kan gitu, karena ini kan sunnah gitu. Nah, terus kalau misalnya kan banyak orang yang takut tapi tuh tetap pengen sholat gitu. Sholat di rumah, sholat itu tuh boleh nggak? Boleh. Nah, apakah itu ada syarat khususnya kah? Apa gimana? Apa sama aja? Ya sama. Oh, itu sama seperti sholat tarawih ya, berarti sama aja. Boleh. Tapi kan kalau Idul Fitri itu ada yang namanya khotibnya, ya kan? Itu juga salah satu menjadi rukun daripada sholat Idul Fitri gitu. Mendengarkan khotib itu adalah salah satu itu juga gitu. Artinya sholat Idul Fitri ini dilaksanakan secara berjamaah seperti itu. Nah, kemudian ini ada lagi yang nanya. Tapi lepas dari Covid itu ya, bagaimana dengan mengangkat tangan ketika takbir sholat Id? Apakah setiap takbir diharuskan mengangkat tangan ataukah hanya takbiratul ihram saja? Harus mengangkat tangan. Harus ya. Nah, kenapa? Ada beberapa pemahaman dalam fikih ketika ngangkat takbir itu adalah sunnah, ya. Allahu akbar itu sunnah, ya. Ada yang disebut dengan takbiratul ihram, ada yang disebut dengan takbir intikal. Jadi kalau kalau pada saat kita sholat sunnah Idul Fitri atau Idul Adha itu kan 7 takbir dan juga 6 takbir. 6 itu maksudnya itu 7 itu udah termasuk dengan takbiratul ihram, dan 6 itu di rakaat yang kedua itu udah termasuk takbir intikal, tapi nggak masuk hitungan dalam takbir yang tadi itu. Nah, Allahu akbar, baca tasbih kan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil Allahu akbar, itu 6 kali. Setelah kita ruku, sujud, duduk di antara sujud, lalu kita naik lagi. Allahu akbar, itu nggak dihitung. Itu namanya takbir intikal. Nah, kenapa? Karena itu sunnah. Berarti itu sunnah ya. Nah, kemudian nih ada lagi. Bagaimana hukumnya kalau sholat Id tapi tertinggal 1 rakaat? Apakah sah jika kita menambah rakaat yang kurang, ataukah sholat Idnya itu udah nggak sah lagi karena nambah tertinggal? aja, namanya masbuk, nggak apa-apa. Misalkan ini darurat
tiba-tiba nyampe sana, nyampe macet gitu kan, nyampe masjid udah selesai, ya udah dengerin aja khotibnya, mau sholat aja sekalian gitu. Tapi kalau misalkan ada kesempatan juga sholat aja nggak apa-apa. Ya. Nah, terus nih yang banyak ditanya sama orang, sebenarnya tuh utamanya sholat id itu di mana? Apakah di dalam gedung kayak di masjid atau di lapangan gitu lebih utamanya? Kalau kita berbicara utama, ya di masjid. Di masjid, kenapa? Masjid itu adalah salah satu baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya bukan berarti artinya jangan dimaknain Tuhan itu bertempat, enggak. Maksudnya yang lebih utama nilai-nilai keberkahan, makanya Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, perjalanan Isra itu kan dari masjid ke masjid, berarti di dalam masjid itu ada nilai-nilai keberkahan seperti itu. Tapi di mana-mana juga bisa, itu di lapangan, mau di masjid, ya bisa. Berarti tidak membatasi sholat itu ya? Nggak membatasi. Selagi dia mau sholat, yang nggak boleh itu kalau nggak sholat. Nah, aku mau nambahin nih, apa sih keutamaannya kita sholat Idul Fitri, kan tadi kan sunnah ya? Nah sebenarnya itu apa gitu? Keutamaan ataupun apa ya? Keutamaan dari sholat Idul Fitri itu banyak. Ya di antaranya Allah Subhanahu wa taala sedang melimpahkan rahmat serta kasih sayang dan juga ampunan. Makanya saya katakan tadi di awal bahwa ketika kita sudah 1 bulan udah menggenapkan puasa kita, maka kata yukabiru, kata Allah, maka bertakbir, agungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertakbir memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Hari kemenangan itu adalah hari yang dimana kita itu benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ada faktor X yang telah membantu diri kita untuk menjadi orang-orang yang digolongkan pemenang, seperti itu. Artinya banyak keutamaan di dalam menjalankan sholat Idul Fitri. Di antara yang salah satu itu ketika kita mengagungkan, bertakbir memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertasbih, kemudian bertahmid, bertahlil gitu kan, bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar satu-satunya zat, satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dan dipuji, hanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti ketika kita sedih doang, enggak gitu kan. Tapi Idul Fitri memiliki sebuah keutamaannya Allah Subhanahu wa taala sedang melimpahkan, ngebagi-bagiin sembako gitu loh. Ya siapa yang mau dapat sembako itu dari Allah, ya datang di sholat Id. Sembakonya modelnya seperti apa? Rahmat. Maka dalam bulan Ramadan itu ada 3 namanya yang disebut dengan Ramadan itu Syahrul Maghfirah, ada bulan ampunan, lalu di tengahnya itu adalah bulan rahmat, dan yang terakhir adalah bulan apa? Kemenangan. Ya, kemenangan. Dan puncak seseorang itu orang yang sedang berjuang, ada kan kata Rasulullah SAW, ada 2 kebahagiaan yang dialami oleh orang-orang yang berpuasa. 1 pada saat belum maghrib, senang banget gitu kan. Yang kedua saat lebaran gitu kan, ataupun Idul Fitri, dari salah satu ya Allah senang, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nggak boleh pula kita terlalu euforia, sesuatu yang tidak mampu lalu kita memaksakan diri kita nggak boleh. Misalkan nih Mbak belum mampu, tapi Mbak merelakan untuk memuliakan dan macam-macam lah alasannya itu kan, memaksakan diri sehingga merugikan Mbak, misalkan cari pinjaman sini untuk beli ini, untuk beli itu kan memaksakan. Biasa aja gitu, syukuri apa yang ada, syukuri apa yang ada gitu. Ya karena nggak ada paksaan juga ya. Hidup adalah anugerah. Nah berarti kita di sini udah tahu ya apa aja sih keutamaannya sholat Id. Terus tadi juga udah disinggung ya sejarahnya Idul Fitri itu bagaimana, kenapa sih bisa ada Idul Fitri. Nah semoga perbincangan kali ini bisa menambah wawasan kalian, terus juga jadi nggak salah kaprah lagi ya Ustadz ya, karena kan yang viral itu masih banyak orang tuh yang belum tahu jawabannya gitu. Maka dari itu kita bahas di sini tentang memakai masker, terus menjaga jarak ketika sholat. Nah ternyata itu tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Orang saya juga sekarang pakai masker. Kalau ada masjid yang memang harus saya pakai masker, ya pakai masker. Ustaz pakai masker ya gitu kan. Kayak misalkan di Al-Falah, saya kan memang 5 malam ini kan saya suruh memimpin itikaf. Ya udah saya pakai gitu. Cuma sedikit tadi saya nambahkan ya yang tadi ada yang terlewatkan. Jadi ada pemahaman masalah takbir waktu ikhram itu adalah syarat sah dari rukun daripada sholat. Rukun itu sesuatu yang harus
dilaksanakan. Seperti ngangkat tangan tadi itu adalah rukun. Berarti kalau rukun itu boleh harus dilakukan. Tapi modelnya terserah. Ya modelnya terserah kan macam-macam tuh ya namanya angkat tangan. Ada yang Allah, ada yang Allah, ada yang Allah, macam-macam Allah. Terserah ada itu dah gitu kan ya. Model itu terserah, itu masuk dalam rukun. Cuma kalau misalkan Allahu Akbar enggak begini itu boleh. Kalau begininya tuh sunnah. Mau begininya asal jangan begini loh. Nari dong ya. Nari. Oke, kalau gitu semoga pembahasan kali ini bisa membawa kalian ke yang lebih baik karena Karena ilmu agama ini luas ya. Kita ya. jangan kalian. Ya. Karena Putri juga belajar, aku juga lagi belajar lagi nih. Gitu. Kita sama-sama belajar lah ya. Ya, semoga ini bermanfaat buat kalian dan tidak lagi kesalahpahaman ya, kalaupun ada ditanyakanlah ke yang emang bisa menjawab. Betul. Jadi harus ditanyakan. Fas'al ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang yang tahu kalau kita nggak tahu. Ya saya juga sampai nanya gitu loh. Maksa aja kita bongkar ban, kita tanyakan ke ustadz yang dia kalau ustadznya bisa. Ya tanyakan kepada yang tahu. Allah katakan gitu kok. Fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada yang tahu kalau kamu nggak tahu. Kalau kita nggak ngerti, ya bakalan yang lurus aja. Kita malu bertanya saat di jalan ataupun lurus aja gitu kan. Meskipun sekarang tuh punya map gitu kan, itu kan banyak yang nggak akurat gitu. Boleh jadi kita nyampe, tapi nyampenya jauh, diputar-putari dulu gitu ya, nyampe. Itu karena produknya manusia. Tapi kalau produknya Allah, seperti yang saya katakan tadi, pas Allah dzikri kuntum la ta'lamun, nggak bakal nyesat gitu. Nggak bakal nyasar karena ini produknya produk Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya, terima kasih semua yang udah nonton. Semoga ini bermanfaat buat kalian dan sebelum lebaran mohon maaf dan batin semuanya. Selamat lebaran. Sampai jumpa di episode selanjutnya.